Halo Rebahaners, kembali lagi dengan saya Agus, still di kos, yang selalu dan setia menemani saat-saat rebahan kalian dengan film-film terbaik yang akan membuat adrenalin kalian meningkat dan bisa bobok nyenyak pokoknya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film tentang tawuran antar penyihir. Gimana keseruannya? Oke, tanpa berlama-lama, siapkan cemilan, benahi posisi rebahan, kencangkan sabuk pengaman, dan inilah dia alur ceritanya. Cerita dimulai di sebuah sekolah. Sore itu, beberapa pembuli tengah mengganggu seorang remaja bernama Okotsu Yuta. Yuta sudah memperingatkan untuk tidak mendekat, namun para pembuli itu tidak menghiraukan peringatan itu. Dan inilah yang terjadi. Ternyata remaja tersebut memiliki sebuah kodam kutukan yang bisa menyerang apabila Yuta dalam bahaya. Kasus ini ditangani oleh para dukun sakti bernama penyihir Jujutsu. Namun, hal ini tidak mudah, karena kodam itu sangat kuat, setidaknya dia telah mencelakai banyak orang termasuk 3 penyihir tingkat 2 dan 1 penyihir tingkat 1. Para petinggi penyihir telah memutuskan untuk mengeksekusi mati Yuta dan hal itu pun disetujui oleh Yuta, karena dirinya sendiri tak ingin menyakiti lebih banyak orang. Namun, seorang penyihir Jujutsu bernama Gojo Satoru keberatan dengan keputusan para petinggi, dan dia memutuskan kalau Yuta akan dididik menjadi seorang penyihir di sekolah Jujutsu agar Yuta bisa mengendalikan kekuatannya. Di tahun ajaran baru ini, sekolah Jujutsu memiliki 3 orang murid. Mereka adalah Maki Zenin, Panda, dan Inumaki Toge. Gojo ingin mengenalkan Yuta kepada mereka bertiga. Mereka mengira murid baru yang datang hanyalah orang biasa. Namun akhirnya mereka tahu apa yang sedang mereka hadapi. Gojo menjelaskan kalau di Jepang sendiri banyak kasus orang hilang, dan penyebabnya sendiri adalah kutukan yang menyerang manusia. Kutukan sendiri adalah sebuah perwujudan emosi negatif dari setiap manusia yang tidak terkontrol. Dan di sekolah inilah tempat untuk belajar mempelajari kutukan, mengendalikan kutukan, dan hal-hal berbau kutukan. Dan kemudian, roh kutukan Yuta kembali aktif dan menyerang murid-murid yang lain. Roh kutukan itu bernama Orimoto Rika. Kekuatan Rika sangat besar hingga dirinya dan Yuta ditetapkan sebagai manusia dan kutukan tingkat khusus oleh para petinggi penyihir Jujutsu. Sedikit Mimin jelaskan ke kalian, dulu Rika bukanlah kutukan, melainkan dirinya adalah seorang manusia. Ceritanya pada 6 tahun silam, Yuta kecil tumbuh bersama seorang gadis bernama Rika. Mereka sangat dekat satu sama lain hingga di hari ulang tahun Yuta, Rika memberikan sebuah cincin dan berjanji kelak nanti akan hidup bersama sebagai pasangan. Namun, sebuah insiden kecelakaan terjadi kepada Rika dan menewaskannya. Yuta yang melihat kekasihnya mati sangat syok dan tak bisa menerima kenyataan ini. Dan sebuah keanehan terjadi. Roh Rika tiba-tiba berubah menjadi makhluk kutukan yang sangat menyeramkan, sambil terus mengingat janji pernikahan mereka sewaktu Rika masih hidup. Dan dari insiden itu, roh kutukan Rika terus menempel pada Yuta dan selalu menyerang orang-orang yang mengganggu Yuta. Dan hal itu terus bertahan hingga sekarang. Kemudian, cerita berlanjut ke Yuta dan Maki yang menjadi satu tim. Dalam pelajaran mereka bersama Gojo Sensei, mereka ditugaskan untuk mencari anak-anak yang hilang di sekolah. Gojo Sensei menduga kalau anak-anak itu diculik oleh kutukan dan tugas mereka adalah mencarinya. Beberapa saat setelah Gojo Sensei mengaktifkan sebuah penghalang, beberapa kutukan muncul. Namun mereka semua bukanlah apa-apa di hadapan keterampilan senjata milik Maki. Namun setelah masuk lebih dalam ke sekolah, bos kutukan yang bersemayam di sana muncul dan memakan mereka berdua. Di dalam perut kutukan itu, mereka menemukan anak-anak yang hilang. Situasi semakin sulit saat Maki terluka dan tak bisa bertarung. Dan di saat-saat yang genting itu, Yuta meminta pertolongan kepada Rika. Dan inilah yang terjadi.
Di saat Rika mengamuk, Yuta memanfaatkan momen itu untuk menyelamatkan semua orang. Dan akhirnya, mereka berhasil selamat. Gojo membawa mereka semua ke rumah sakit untuk mendapat pengobatan. Di rumah sakit itu, Yuta teringat kembali kenangan bersama dengan Rika. Dari ingatan momen-momen itu, Yuta merasa kalau dialah yang sebenarnya yang telah mengutuk Rika hingga menjadi seperti sekarang. Dan kini, Yuta punya tujuan sendiri bersekolah di SMK Jujutsu, yaitu untuk mematahkan kutukan Rika agar Rika bisa mati dengan tenang. Namun, kemunculan Rika membuat para petinggi penyihir Jujutsu sangat khawatir. Dengan kekuatan sebesar itu, bukan tidak mungkin kalau kutukan Rika bisa saja menghancurkan seluruh kota. Mereka mendesak Gojo Satoru untuk menghabisi Yuta beserta Rika saat itu juga. Namun, Gojo menolak karena masih ada kejanggalan yang harus diselidiki. Rika bukan berasal dari garis keturunan penyihir ternama, namun bisa berubah menjadi kutukan sekuat itu. Dan Gojo masih terus mencoba teori-teorinya dan melindungi Yuta dari hukuman eksekusi mati yang diusulkan oleh para petinggi penyihir Jujutsu. Di lapangan, Yuta dan yang lainnya masih terus melatih fisik mereka. Di tengah sesi latihan itu, Gojo Sensei memberikan sebuah misi ke Inumaki untuk mengurus seekor kutukan. Dia juga memperbolehkan Yuta untuk ikut agar Yuta bisa semakin belajar. Mereka diminta untuk mengurus sebuah kutukan yang berada di sebuah distrik perbelanjaan terbengkalai. Rencananya, distrik tersebut akan diubah menjadi pusat perbelanjaan dan harus dimurnikan terlebih dahulu. Iji kemudian mengaktifkan penghalangnya. Tak berselang lama, segerombolan kutukan berkumpul di satu tempat. Dan beginilah cara Inumaki mengurus semua kutukan itu. Setelah memusnahkan semuanya, mereka mengira misi ini telah selesai. Tiba-tiba, sebuah kutukan kuat tiba-tiba muncul. Suasana semakin buruk ketika Inumaki tak bisa memakai teknik kutukannya karena efek samping dari kekuatannya sendiri. Jadi, Yuta dan Inumaki harus kabur untuk sementara waktu. Di kondisi seperti ini, Yuta dan Inumaki bingung karena misi ini tidak sesuai ekspektasi mereka. Dan memang, kutukan yang sekarang mereka hadapi adalah kiriman dari seseorang, dan orang yang sama juga telah memasang penghalang yang membuat mereka tak bisa lari. Dan oleh sebab itu, Yuta mau tak mau harus melawan kutukan itu. Yuta berhasil mengambil obat sakit tenggorokan milik Inumaki dan memberi obat itu kepadanya. Hal itu berhasil membalikan keadaan dan mereka berhasil mengalahkan kutukan tersebut. Setelah kejadian itu, Gojo Sensei mendatangi distrik itu dan mulai mencurigai ada hal-hal yang tak beres yang mengintai anak didiknya. Dan dia mulai menyadari siapa dalang dari semua ini. Orang itu bernama Geto Suguru, seorang penyihir jujutsu tingkat khusus sekaligus sahabat dari Gojo Sensei sendiri. Namun, kini dia telah diusir dari SMK Jujutsu karena kelakuan kejinya yang telah mengutuk 100 orang tak bersalah sampai meninggal. Namun itu bukan tanpa alasan, melainkan Geto memiliki sebuah ideologi yang cukup ekstrim tentang dunia normal dan dunia Jujutsu. Geto beranggapan kalau akar masalah dari dunia yang kacau karena ulah kutukan disebabkan oleh orang-orang non-penyihir yang tak bisa mengendalikan energi kutukan mereka, dan tanpa sadar melahirkan makhluk kutukan. Dan dari paham Geto yang ekstrim itu, Geto bertekad untuk menciptakan sebuah dunia hanya untuk para penyihir Jujutsu dan menghabisi orang-orang non-penyihir. Dan dengan cara itu, Geto yakin dunia akan damai dan terbebas dari serangan kutukan. Dan untuk mewujudkan mimpi gila itu, Geto memiliki sebuah sekte dan para anak buah terpercaya serta kemampuan untuk memanipulasi kutukan. Dan awal untuk memulai rencana gila itu dimulai dengan menghancurkan sekolah Jujutsu. Dan entah bagaimana, Yuta merasa sesuatu yang berbahaya akan terjadi pada mereka. Dan tiba-tiba, Geto dan para anak buahnya tiba di SMK Jujutsu. Dia menyatakan perang dengan para penyihir di sana tepat di tanggal 24 Desember. Dan Geto akan menyerang 3 tempat berbeda dengan pasukan kutukannya. Setelah selesai menyatakan perang pada semua mantan rekan penyihirnya,
Geto pergi meninggalkan SMK Jujutsu. Itu bukan sebuah gertakan biasa mengingat kemampuan Geto dan banyaknya kutukan yang dia punya akan membuat perang ini menjadi sulit jika hanya mengandalkan para penyihir dari SMK Jujutsu. Dan oleh sebab itu, kepala sekolah SMK Jujutsu meminta bantuan ketiga klan besar Jujutsu serta para penyihir alumni yang lainnya untuk ikut berpartisipasi dalam perang kali ini. Singkat cerita, perang tanggal 24 Desember pun dimulai. Para penyihir telah bersiap akan serangan yang akan dilancarkan oleh Geto. Di sisi lain, Geto sudah mulai bergerak. Geto sadar tingkat kemenangannya di perang ini sangat tipis karena dia harus melawan para penyihir elit serta Gojo Satoru. Namun dia memiliki sebuah rencana yang bisa membuat kemenangannya berbalik menjadi 99% dengan cara mencuri kutukan Rika dari tangan Yuta. Perang ini hanyalah sebuah pengalihan agar menyibukkan para penyihir kuat di SMK Jujutsu, dan mereka semua tidak akan sadar kalau sebenarnya Geto menargetkan Yuta. Dan saat itu terjadi, dia akan menghabisi Yuta dan mengambil alih kutukan Rika dengan teknik kutukannya. Dan dengan kekuatan kutukan Rika yang sangat besar, dia akan membangun mimpinya menciptakan dunia yang dia inginkan. Kini, Yuta berada di SMK Jujutsu bersama Maki. Di sana, Maki dan Yuta mengobrol dan membahas tentang perang ini. Maki juga menceritakan sedikit tentang masa lalunya. Nah, Maki ini adalah anggota dari klan Zenin, salah satu klan elit dalam dunia Jujutsu yang terkenal dengan kekuatan hebat mereka. Namun, klan hebat tak selalu menjadi kebanggaan dari setiap orang, contohnya Maki. Di klan seelit itu tentunya reputasi dan kekuatan adalah segalanya. Dan setiap anggota klan dituntut harus memiliki kekuatan hebat namun tidak dengan Maki. Maki terlahir tanpa kekuatan dan energi kutukan. Umumnya semua orang di Multiverse Jujutsu Kaisen memiliki energi kutukan meskipun berbeda dari segi kuantitasnya. Namun Maki berbeda. Sedari lahir dia tak memilikinya. Bahkan Maki tak memiliki teknik kutukan apapun selain tubuh fisiknya. Itulah mengapa Maki dikucilkan dan dianggap sebagai aib keluarga Zenin. Namun dari itu semua, Maki tak menyerah untuk membuktikan dirinya dan bersekolah di SMK Jujutsu. Dan dia juga bertekad akan membalas dendam ke klannya sendiri atas semua perlakuan yang dia dapat sewaktu kecil. Mendengar cerita itu membuat Yuta simpati dan berusaha menghibur Maki. Tiba-tiba Geto telah berada di SMK Jujutsu dan sudah mengaktifkan penghalang. Dan Maki turun untuk menghadapi Geto seorang diri. Di medan perang, para penyihir Jujutsu telah siap berperang. Terlihat ribuan kutukan yang datang menyerbu kota. Di saat itu, Iji mendatangi Gojo Satoru dan memberikan sebuah informasi yang sangat penting. Informasi itu menyadarkan Gojo akan rencana Geto yang sebenarnya. Secepat mungkin Gojo mengirim Inumaki dan Panda ke SMK Jujutsu untuk membantu Maki dan Yuta. Sedangkan Gojo masih harus mengurus kutukan dan seorang penyihir keturunan Afrika yang memiliki alat terkutuk yang cukup merepotkan. Mereka sampai di SMK Jujutsu namun mereka agak terlambat karena Maki telah ditumbangkan. Inumaki dan Panda berusaha melawan Geto tapi kemudian melihat semua teman-temannya tumbang membuat Yuta marah dan menyerang Geto dengan brutal. Meski telah dibantu oleh Rika, tapi itu belum cukup untuk mengalahkan Geto. Yuta menunjukkan perkembangan yang sangat pesat sebagai penyihir. Kurang dari 1 tahun dia bisa memakai teknik kutukan pembalik dan menyembuhkan teman-temannya. Dia juga bisa mengkopi teknik kutukan Inumaki dan hal itu membuat Geto semakin ingin mendapatkan kutukan Rika. Cerita berpindah ke medan perang. Para penyihir masih terus bertarung menghadapi banyaknya kutukan. Banyak dari mereka berakhir tragis dan pulang tinggal nama. Begitupun para penyihir dari kubu Geto yang cukup kewalahan menghadapi Gojo Satoru dan kawan-kawan. Kembali ke Geto dan Yuta yang masih bertarung sengit dan beberapa serangan dari Yuta berhasil memojokkan Geto. Pertarungan telah mencapai puncaknya dan kini mereka akan mengakhirinya dengan adu serangan terkuat yang mereka miliki. Dan akhirnya efek serangan brutal itu sangat dahsyat hingga menghancurkan SMK Jujutsu.
Beruntung Geto masih bisa selamat meski kondisinya sangat lemah. Di kondisi seperti itu, Geto harus menghadapi Gojo Satoru dan itu adalah akhir dari Suguru Geto yang harus mokat di tangan sahabatnya sendiri. Tak berselang lama, Yuta disadarkan oleh teman-temannya. Saat itu Rika menghampiri Yuta. Mungkin Yuta berpikir kalau Rika akan menagih janjinya kepada Yuta. Ternyata, hal yang tak terduga terjadi. Tanpa sadar, Yuta telah mematahkan kutukan Rika. Di momen itu juga terungkap kalau sebenarnya Yuta berasal dari garis keturunan Sugawara dan merupakan kerabat jauh dari Gojo Satoru. Itulah yang menjelaskan mengapa Yuta bisa mengutuk Rika, akibat dirinya yang belum bisa menerima kenyataan akan kematian Rika. Di saat itu juga, Rika yang telah berubah kembali ke wujud manusianya dan mengucapkan selamat perpisahan kepada Yuta. Setelah peperangan itu selesai, Yuta memutuskan untuk berkelana meninggalkan SMK Jujutsu dan entah bagaimana Yuta bisa bertemu dengan Miguel dan makan bersama dengannya di sebuah restoran. Di momen itu juga tiba-tiba Gojo Satoru datang dan itu menjadi akhir dari film ini. Dan film pun selesai.